akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Umi Musfirotan Najiyah. Teman-teman sebaya saya, sahabat-sahabat yang lebih tua dari saya, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu ya, semua dalam keadaan sehat. Mulai diajari cucu-cucunya, anak-anaknya, adik-adik ya, yang sedang kuliah, yang sedang merintis kehidupannya. Jangan lupa menyisihkan waktu untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video yang lalu saya itu mengupas tentang 17 jalan masuknya setan memasuki pikiran, badan, otak manusia. Nah, saya bikin videonya baru sampai 5. Nah, sekarang saya teruskan ya, nomor 6. Pakai kacamata, nyontek biasa ya. Yang keenam, tempat jalannya, masuknya setan ke diri manusia. Yang keenam, yaitu al-bukhli. Al-bukhli itu pelit. Pelit. Nah, setan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran agar manusia ini nggak mau infak, nggak mau zakat, nggak mau sedekah. Dibikin sedemikian rupa pikirannya, kamu kalau infak nanti hartamu berkurang, kalau kamu zakat nanti hartamu berkurang, kalau kamu sedekah dan lain-lain. Ini pengaruh dari setan membuat manusia menjadi pelit. Padahal ketika manusia bersedekah, mengeluarkan infak, zakat dan sedekahnya, para malaikat itu berdoa, ya Allah, berilah ganti pada orang yang sedekah. Berilah ganti pada orang yang zakat, yang infak. Tentu saja gantinya Allah itu tidak satu ganti satu, tidak, minimal 10 kali lipat ya, diganti oleh Allah, atau 700 kali lipat, atau ila masya Allah. Terserah Allah ingin melipat gandakan sebesar apa, tergantung dari keridhaan di hati kita. Maka jadilah orang-orang ahli sedekah. Yang ketujuh, tempat jalan masuknya setan al-kibru, sombong. Sombong, nah, setan membawa manusia ya. Kalau sombong dengan harta masih bisa ditolerir, tapi kalau sombong dengan barang hak, ini yang membuat manusia terjebak, akhirnya masuk ke dalam neraka. Sombong di sini, mereka tidak menganggap orang yang membawa agama. Kalau yang membawa agama itu kok kelihatannya tidak intelek, tidak fasih, tidak apa lagi ya, tidak mengagumkan, tidak mau digubris ya. Dia ingin orang yang menyampaikan agama itu orang yang intelek, yang keren, yang gagah, yang meyakinkan. Padahal belum tentu apa yang dibawa itu benar. Makanya Nabi nasihat, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Undur mangkila, wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan. Yang dikatakan itu kalau dia Quran dan hadis, walaupun yang membawakan
orang yang sederhana, ya tetap harus diperhatikan, tidak boleh sombong. Orang sombong itu menolak barang hak, meremehkan manusia. Inilah yang bisa membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Sekarang nomor 8. Nomor 8 itu hubul madhi, senang dipuji. Ya, sehingga takabur, merasa pol sendiri, meremehkan orang lain. Maka di hadis diterangkan kita nggak boleh memuji berlebihan seseorang di depannya. Kalau memuji berlebihan itu diibaratkan menusuk dengan pedang. Tidak boleh memuji, karena memuji seseorang membuat dia senang dipuji, dan senang dipuji ini membawa seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Akhirnya takabur, merasa ini loh saya, tidak ada satupun orang yang sepintar saya, tidak ada satupun orang yang segagah saya. Akhirnya menjadi meremehkan orang lain. Nah itu hubul madhi, senang dipuji. Siapa sih yang gak senang dipuji? Tapi jangan berlebihan ya. 9 ar-riya'u, pamer. Pamer tidak karena Allah, hanya karena dunia, hanya karena senang dipuji ya. Berkaitan dengan yang nomor 8 ini tadi. Akhirnya ketika dia sodako, itu sodako dari saya, cuman senang dapat pujian aja. Ingat video saya yang lalu, ada beberapa golongan yang masuk ke dalam neraka protes pada Allah. Salah satunya adalah orang ahli sodakoh, pamer. Ya. Sodakoh ke masjid ini, sodakoh ke yayasan yatim piatu ini, sodakoh ke sini ke sana, tapi hanya ingin pamer. Nah, ini tidak akan mendapat pahala, bahkan diancam masuk ke dalam neraka. Senang banget setan ini ya, ketika ngelihat orang riak pamer itu senang ya. Ke-10 al-ujubu, merasa pol sendiri, hebat sendiri. Karena kadang orang seperti ini dilalah oleh Allah, dikasih sehat terus, gak pernah sakit, kuat terus, gak pernah kalah, pandai, cerdas ya, memecahkan masalah. Kemudian Allah paling banyak hartanya. Termasuk yang lebih mengkhawatirkan adalah merasa ibadahnya paling hebat, paling mempeng. Saya tiap malam sholat tahajud, saya tiap hari deres Al-Quran, saya tiap hari sodako. Nah ini kalau hatinya tergelincir sedikit, bahaya, merasa pol sendiri. Padahal tidak ada satupun manusia yang tidak ada dosa. Tidak boleh merasa pol sendiri. Di ayatnya diterangkan justru mereka-mereka yang merasa saya kok ibadahnya belum apa-apa, saya kok ibadahnya belum seberapa, itu lebih baik daripada orang merasa ibadahnya mempeng. Apa itu mempeng? Merasa pol sendiri, tidak ada orang yang lebih dari dia. Itu tidak boleh. Ini yang membuat adalah setan. Lanjut. Nomor 11, al-jaza'u wal hala'u. Apa itu? Susah gelisah yang berkepanjangan, menyesali keadaan, selalu mengingat-ingat musibah yang pernah menimpa dirinya, meratapi kesusahan, menggerutu terhadap qadar. Menyeramkan ini ya. Gak boleh kita merasa gelisah berkepanjangan, itu tidak boleh. Menyesali keadaan yang sudah terjadi juga gak boleh. Mengungkit-ungkit masalah yang lalu juga gak boleh. Semua atas qadarnya Allah, karena kita memang berjalan di atas qadar.
Dalilnya itu tidak henti-hentinya manusia itu diberi cobaan oleh Allah sampai dia mati. Tapi kalau dia sampai menghadapi cobaan, ya itu akan menghapus dosanya. Dan atas orang yang sabar itu tidak ada dosa lagi. Langsung masuk ke dalam surga. Jadi tidak boleh kita menyesali keadaan yang sudah terjadi, meratapinya, kemudian menyesali atas qadar yang diberikan oleh Allah, itu tidak boleh. Sama saja menggerutu atas nikmatnya Allah. Teman-teman sekalian, baru sampai nomor 11 ya. 6-nya saya akan kupas di video yang akan datang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.